Artinya banyak yang tidak memenuhi syarat. Kata mereka sih ini verifikasi faktualnya ini nggak benar ini. Memang ada juga yang kita dapatkan bahwa ternyata PPS ini tidak melakukan verifikasi sampai selesai. Kursi, tempat duduk, itu kan meja. Tapi orangnya nggak disemprotkan. Nah, jadi Kampanye itu kan banyak unsurnya, Bang. Punya pengalaman ya, Bang ya? Iya. Walaupun pengalamannya pahit. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Ketua KPU dengan Siap. Ibu Ketua Bawaslu. Oke. Kita tadi bahas soal masalah coklit ya di masa pandemi, dan kemudian dari Bawaslu bagaimana melakukan pengawasan itu soal coklit dan memadukan itu dengan perkembangan teknologi hari ini, apalagi kita tahu situasi hari ini masih pandemi COVID gitu ya kan. Terus bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik ya dengan menggunakan perangkat teknologi yang ada hari ini. Seperti apa Ibu Ketua? Kalau saat ini kan sebenarnya gini, tahapan Pilkada 2020 ini kan tidak ada yang berubah ya. Oke. Dari Pilkada 2015, 2017, 2018. Di Perpu itu kan hanya yang paling substantif itu kan hanya 3 hal yang dipayungi oleh Perpu. Pertama, penundaan Pilkada, kedua pelaksanaan Pilkada di 9 Desember, ketiga soal penambahan TPS, pengurangan jumlah pemilih. Tapi soal tahapan itu sama. Bahkan PKPU-nya yang menjadi pedoman pelaksanaan coklit ini juga masih PKPU lama ya, Mas ya. Yang tidak ada ini, hanya kemudian disesuaikan dengan PKPU pelaksanaan tahapan di tengah pandemi COVID gitu. Tapi prosesnya itu tetap harus melakukan perjumpaan secara fisik gitu. Jadi ada beberapa tahapan di Pilkada ini memang tetap harus melakukan perjumpaan fisik, misalnya coklit DPT ini, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, nanti kampanye, terus pencoblosan nanti gitu. Jadi kalau dari sisi apakah kemudian media teknologi dapat digunakan dalam tahapan ini, kalau di verifikasi faktual kan ada nanti bisa menggunakan video conference untuk mengkonfirmasi dukungan begitu ya. Tapi tetap kan perjumpaan fisik dulu yang dilakukan gitu tahapannya gitu. Baru kemudian itu. Nah, kalau kami sih lebih pada begini. Bagaimana nanti kampanye ini, aturan kampanye ini kan kampanye belum dibuat nih PKPU-nya terkait dengan teknis pedoman pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID ini. Nah, kami lebih fokus ke situ. Kenapa? Karena tentu dengan kondisi yang seperti ini, perjumpaan fisik yang itu kan sudah ada di PKPU COVID ya, Mas ya. Berapa jumlah orang maksimal yang bisa dikumpulkan begitu kan. Kemudian kami itu mengusulkan masker, hand sanitizer atau alat pelindung diri itu bisa masuk ke bahan kampanye. Jadi kita ngusulin agar itu diatur di dalam PKPU kampanye sehingga calon bisa membagikan masker. Kalau ini tidak diatur Bang, untuk jadi bahan kampanye itu yang repot pengawas pemilu nanti. Ini kan masker nggak seberapa harganya, 5.000 paling gitu kan. Tapi kalau itu tidak diatur sebagai bahan kampanye ini kan menjadi soal. Belum lagi nanti bagaimana kampanye di media sosial. Kami harus kemana misalnya kalau mendapati ada pelanggaran di media sosial. Karena sampai saat ini kan kalau pelanggaran di media penyiaran misalnya televisi, radio, kami bisa teruskan itu ke KPI gitu ya. Kita ada kerjasama dengan KPI. Kemudian di media cetak kita ada Dewan Pers. Nah, untuk media sosial kemudian juga media-media online ya, kan banyak nih sekarang media-media online yang juga tidak terdaftar gitu. Kan ada ketentuan juga kan Bang untuk jadi media online yang terdaftar di Dewan Pers itu kan juga ada syarat dan ketentuannya. Tapi kan banyak juga media-media online yang itu tidak terdaftar, bahkan mungkin tidak punya akte notaris dan seterusnya. Karena sangat gampang sekali membuat media online hari ini. Nah, ini jadi tantangan sendiri bagi kita gitu. Kita sedang menyusun juga bagaimana nanti strategi pengawasan kita di situ. Tapi kita sudah punya pengalaman gitu ya di pilkada yang lalu, juga di pemilu kemarin, meskipun tentu yang kita lakukan itu pengawasannya masih pengawasan yang sifatnya manual gitu. Maksudnya begini, kita tidak punya seperti kepolisian yang punya alat gitu ya, tim cybercrime-nya misalnya punya alat untuk
mendeteksi gitu. Bagaimana aktivitas di dunia maya itu gitu. Tapi kami hanya melakukan pengawasan secara manual, bagaimana jajaran pengawas pemilu harus melek teknologi, harus mengikuti akun-akun para calon-calon begitu kan di media sosial. Paling seperti itu yang sementara ini kita lakukan. Artinya memang Bawaslu melakukan pengawasan setelah nanti PKPU-nya turun. Oh no, kita dari sekarang juga sudah melakukan pengawasan di media sosial. Kalau misalnya gini, sekarang subjek yang bisa kita awasi di media sosial itu kan ASN. Oke. Nah, ASN itu kita punya payung hukum karena ada SE, KS, ada peraturan Menpan RB, kemudian Permendagri begitu ya, surat edaran dari Mendagri, kemudian kode etik ASN. Nggak boleh misalnya ASN itu posting di media sosial mendukung salah satu calon atau menunjukkan keberpihakannya atau men-share berita tentang politik gitu ya, tentang pencalonan dan lain sebagainya. Kita bisa itu tindak itu kirim ke komisi ASN gitu. Kalau sekarang kita juga sudah awasi itu. Tapi penindakan Ibu Ketua bisa dilakukan itu sebelum penetapan calon atau setelah penetapan calon. Karena kan kalau sebelum penetapan masih bakal calon. Iya. Ada klasifikasi, Bang. Okay. Jadi ada yang bisa kita eksekusi sekarang, ada yang nanti setelah penetapan pasangan calon. Okay. Yang bisa kita bedanya di mana? Nah, bedanya begini. Untuk yang saat ini yang bisa kita eksekusi subjeknya ya, itu adalah ASN TNI Polri. Okay. Kenapa? Karena ada aturan lain yang melarang mereka. Jadi bukan disandarkan pada tahapan pilkadanya, tapi pada jadi masuk kategori pelanggaran hukum lainnya kalau dalam kategori. Kalau ASN di Pemda? Iya, sama. Tidak dibolehkan juga kan ada ASN tuh dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon, Bang. Yeah. Jadi walaupun dia belum ditetapkan sebagai calon, kita sudah bisa menangani dan ini kita sudah lakukan. Ada di Lampung Tengah, Lampung Timur, pesisir barat begitu ya. Kemudian Kanan, Bandar Lampung, itu sudah banyak kita tangani soal netralitas ASN-nya. Oke, sebelum kita mendalami soal ASN, saya masuk dulu satu-satu dulu kita bedah. Karena memang cerita soal pilkada ini kompleks sekali, banyak sekali. Kayaknya nggak cukup juga waktu kita bahas bahwa bicara politik ini, pilkada ini dalam sehari, gitu ya. Tapi coba kita bedah satu-satu gitu. Siap. Nah, kemarin itu kan sudah selesai pendaftaran untuk calon independen ini. Pak Ketua, perseorangan, ya kan, independen, jalur perseorangan. Sampai sekarang yang calon independen yang memang untuk memenuhi berkas sementara itu di 8 kabupaten kota ada berapa yang sudah sedang diverifikasi, ya? Dan kemudian batas waktunya sampai kapan calon independen untuk verifikasi faktualnya, administrasinya? Jadi di Provinsi Lampung ini kan yang ada bakal calon perseorangan hanya di 3 kabupaten kota. Oke. Di Kota Bandar Lampung itu Metro, ada 2 bakal pasangan calon, di Metro 1 orang, di Lampung Timur. Nah, pada saat dilakukan verifikasi faktual tahap pertama, 4 bakal pasangan calon perseorangan di 3 kabupaten kota ini semuanya harus melakukan perbaikan. Oke. Nah, di Kota Bandar Lampung ada 2 bakal pasangan calon ya yang melakukan perbaikan, tapi pada saat sampai dengan akhir penyerahan pada tanggal 27.00 satu bakal pasangan calon atas nama Pak Firman Bustami ini hasil verifikasinya tidak memenuhi minimal dukungan yang harus dilakukan perbaikan kepada KPU Kota, sehingga 1 orang ini tidak memenuhi syarat. Nah, 1 orang atas nama Pak Ike Edwin dan Ibu Jam ini nanti setelah dilakukan verifikasi pertama akan dilakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 itu verifikasi faktual lagi di tingkat PPS ya, di kelurahan. Nah, di Kota Metro itu ada 1 bakal pasangan calon. Jadi perbaikannya hanya minimal 10 dukungan dan itu diserahkan 77 dukungan. Verifikasi administrasi sudah selesai, tinggal untuk melakukan verifikasi faktual. Di Kabupaten Lampung Timur 1 bakal pasangan calon pada saat penyerahan dukungan perbaikan tidak menyerahkan formulir sampai batas waktu B11 dan B12. Nah, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi sampai dengan hari ini bakal calon perseorangan yang akan dilakukan administrasi perbaikan hanya di Kota Bandar Lampung dan berarti Kota 3 Metro. ya, Pak Ketua? 2.
Dua saja calonnya. Satu di kota, satu di metro. Satu gitu di kota, ya? satu Ya, di metro. ya. Oke. Yang tersisa ya. Yang tersisa, yang dua ini tidak memenuhi syarat Ya, lagi ya. untuk dilakukan verifikasi. Nah, kemudian kaitan dengan jalur perseorangan nih, Ibu Ketua. Kemarin kan ada sempat protes-protes, gitu ya. Artinya banyak yang tidak memenuhi syarat. Kata mereka sih, ini verifikasi faktualnya ini nggak bener ini, gitu ya kan? Dari penyelenggara pilkada, masa di satu daerah di situ orang saya semua, kok semua yang data yang saya setorkan itu masuk kategori tidak memenuhi syarat. Nah ini seperti apa temuannya di lapangan, Ibu Ketua? Iya, jadi kemarin kan khususnya Kota Bandar Lampung Oke. ya. Jadi kemarin setelah pleno KPU itu kan Pak Firman menyampaikan laporan ke Bawaslu Kota ya Oke. terkait dengan PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual menurut beliau gitu. Dan dari hasil penanganan yang kita lakukan memang kita kan semua instruksikan 20 kecamatan itu untuk mengklarifikasi PPS di wilayahnya. Ya. Nah, dari identifikasi yang kita lakukan itu ada yang benar, ada yang tidak. Memang ada juga yang kita dapatkan bahwa ternyata PPS ini tidak melakukan verifikasi sampai selesai. Oke. Dengan alasan waktunya tidak cukup begitu. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa sudah ke sana beberapa kali tapi tetap tidak berjumpa gitu dengan pendukungnya rumah yang didatangi itu. Nah, terhadap beberapa itu kita sudah teruskan kepada KPU untuk, jadi kita kan klasifikasikan nih bahwa ada PPS yang memang salah ya kan, tidak melakukan verifikasi. Kalau PPS ini menyampaikan kan begini, kita tidak cukup waktu sehingga tidak selesai verifikasinya. Itu artinya ada manajemen yang salah nih yang dilakukan oleh PPS gitu kan. Mestinya kalau misalnya di Kelurahan Sukarami ada 2.000 pendukung di Kelurahan Sukarami. Itu semestinya mereka kan bagi 2.000 dibagi 14 hari misalnya verifikasi itu dilakukan. Setelah ketemu kan dibagi lagi berapa jumlah orang yang akan memverifikasi. PPS ada 3 orang, ada tambahan petugas verifikator nggak? Kalau nggak ada dibagi 3 orang. Jadi sehari itu mereka harus ketemu dengan berapa orang, itu kan harus jelas gitu. Jadi tidak boleh ada alasan waktu tidak cukup. Karena memang waktu itu kan sudah diberitahu sejak awal. Waktu verifikasi itu lamanya adalah 14 hari gitu ya. Ya kan Mas ya, 14 hari ya. Iya. Nah, itu mereka kan tinggal mengatur, tinggal memanajemen gitu bagaimana itu. Dan sebenarnya kan itu ada setidaknya ada 3 pelanggaran di situ. Ada pelanggaran terhadap prosedur, ada pelanggaran etik karena dia tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian juga ada pelanggaran pidana. Ditindaklanjuti ya? Sudah, kita sudah teruskan dan kita sudah sampaikan kepada KPU untuk memberikan peringatan kepada PPS karena kan mereka ini sedang mau melakukan pengawasan verifikasi faktual lagi. Dan kemarin juga saya sudah ke kantor KPU Kota. Sampai persoalan yang sama terulang lagi. Ya, Gitu karena kita mesti warning nih, kita mesti sampaikan. Kemarin saya ke kantor KPU Kota pas di hari terakhir penerimaan berkas itu. Saya sampaikan kepada teman-teman KPU Kota, ini pengalaman yang kemarin di verifikasi faktual, ini ada beberapa persoalan. Saya sampaikan kan. Nah, ini teman-teman KPU harus berbenah, termasuk juga pengawas pemilu, saya bilang, bukan Tapi hanya sudah KPU. ditindaklanjuti ya Pak Ketua ya? Ya, jadi sudah ditindaklanjuti dalam proses ya. Sebenarnya verifikasi faktual ini kan ketika misalnya ada pendukung yang tidak bisa ditemui secara langsung, itu kan memungkinkan juga di regulasi LO bakal pasangan calon mengumpulkan para pendukungnya ini maksimal di 1 titik 5 orang, lalu diverifikasi faktual. Jika sampai verifikasi faktual ini pun tidak dilakukan, masih ada waktu sebenarnya pendukung ini datang ke kantor PPS. Jadi proses-proses ini kan bisa dilakukan. Nah, tapi memang yang terjadi di lapangan ya kita lihat saja bahwa kondisi verifikasi faktual di Kota Bandar Lampung ini kan 2 bakal pasangan calon pada tahap pertama ini 50% dukungan mencapai ya tidak memenuhi syarat seperti itu. Iya. Tapi udah clear lah persoalan itu gitu ya. Kemudian kemarin tuh sempat ada cerita menarik juga nih Bu Ketua ya. Soal masalah ini kan masih bakal calon, belum ada yang calon gitu ya kan. Karena memang tahapannya baru di situ gitu. Tapi kemudian di lapangan sempat hampir terjadi bisa dikatakan ya ada konflik lah ya di lapangan ya. Ini yang di kota ya? Yang di kota, kita bicara yang di kota gitu. Kita mau tanya, apakah
apakah memang seumpama kalau dia statusnya masih bakal calon, boleh nggak sih bagi-bagi sembako atau apalah namanya gitu ya kan, ketika statusnya masih bakal calon? Itu seperti apa, Bu Ketua? Iya, jadi begini, bagi bakal pasangan calon yang dia statusnya bukan petahana atau bukan ASN, maka kami tidak bisa melakukan eksekusi. Kami tidak bisa melakukan penindakan terhadap aktivitas yang dilakukan. Tapi kalau yang melakukan adalah petahana gitu ya, belum petahana sebenarnya karena belum ditetapkan sebagai calon ya, adalah kepala daerah ya, yang kemudian menggunakan anggaran pemerintah, maka itu kita bisa tindak gitu ya. Meskipun penindakannya nggak sekarang, tapi nanti kalau dia ditetapkan sebagai calon. Nah, tapi yang dilakukan dia hari ini misalnya, itu kita bisa tangani nanti ketika dia menjadi calon. Kenapa? Karena di undang-undang itu 6 bulan sebelum penetapan calon, kepala daerah itu dilarang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan. Nah, tapi kalau untuk Bang Hotang nih yang bukan sebagai kepala daerah gitu, bukan juga ASN, sekarang mau nyalon di Kota Bandar Lampung misalnya, Bang Hotang melakukan aktivitas sosialisasi, tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi apakah boleh bagi sembako? Saya bilang, kalau nanyanya ke pengawas pemilu, saya akan bilang, ya jangan bagi sembako, jangan bagi duit gitu. Kenalan saja gitu. Karena begini Bu Ketua, kemarin kasusnya kita ambil di kota gitu kan, di masa pandemi ini orang kan banyak berempati lah gitu ya. Artinya membantu masyarakat terutama yang terdampak, karena memang semua memang terdampak, tapi terutama yang ekonomi menengah ke bawah ini kan yang paling terasa gitu kan. Kemudian ketika orang berempati, nah kebetulan memang dia ada rencana tapi kan belum calon gitu. Betul. Kemarin kan sempat terjadi itu di beberapa tempat dihambat gitu ya, atau dilarang. Maka kita mau pertegas seperti apa sih sebenarnya regulasinya gitu. Ya, kalau kami posisinya saat ini hanya bisa menghimbau, mencegah terhadap aktivitas. Kami tentu tidak bisa melarang orang untuk berbuat baik. Kami tidak bisa melarang orang untuk melakukan aktivitas sosial. Jadi sebenarnya kesimpulannya boleh gitu ya. Gitu ya Pak Ketua ya. Gitu. Artinya sepanjang ini soal kedewasaan masyarakat aja melihat ini. Karena itu kan bentuk empati gitu ya. Artinya semua orang di situasi Covid ini berusaha kan saling bantu, saling menguatkan. Iya, gitu. Boleh-boleh saja melakukan kegiatan sosial, tidak ada larangan. Nah, kemudian begini juga Bu Ketua, soal masalah kampanye. Ya, kemarin kalau tidak salah dari Mendagri Pak Tito bilang kalau bisa para bakal calon itu ya bersosialisasi menggunakan bagaimana untuk ikut mensosialisasikan tentang protokol kesehatan di masa pandemi, menggunakan seperti masker, sanitizer gitu ya. Ketika mereka seumpama belum jadi calon juga, apakah itu boleh gitu? Iya, boleh aja kalau sekarang. Boleh, ya? Itu yang saya bilang. Sekarang ini kalau seperti posisinya seperti Bang Hotang, melakukan apapun itu tidak ada masalah, boleh saja sepanjang tentu kalau kami dari sisi pengawas pemilu kan mengingatkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang mencerdaskan masyarakat, jangan kemudian membodohi masyarakat, tapi juga kita tidak bisa menghalangi orang untuk berbuat baik ketika ingin memberikan bantuan, sumbangan dan lain sebagainya. Gitu. Sepanjang tidak menggunakan anggaran pemerintah, boleh saja. Bang Hotang kan banyak, itu di belakang banyak sekali. Jadi asal jangan memakai uang negara gitu ya. Kalau pakai uang kantong pribadi sah-sah aja gitu ya. Tergantung masyarakatnya apakah mau menerima atau tidak juga kan. Iya. Nah, ini kemudian Pak Ketua, ini paling penting ya. Partisipasi pemilih gitu ya. Ini kan penting sekali di pilkada. Kenapa penting sekali? Karena kualitas pilkada juga ditentukan dari partisipasi pemilih gitu ya kan. Kemudian bagaimana penyelenggara pilkada memastikan bahwasanya pilkada kita ini nanti diselenggarakan dengan aman gitu. Karena orang kan kekhawatirannya sekarang ini musim Covid ini, ya kan? Ketemu dengan orang aja takut gitu. Apalagi untuk menyelenggarakan pilkada yang memang dilakukan jamnya tadi di jam waktu yang bersamaan gitu kan. Bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya mereka aman gitu. Seperti apa Pak Ketua? Ya, jadi pertama seluruh penyelenggara kita ini bisa kita pastikan yang saat ini sedang bekerja bebas virus COVID-19 karena sudah dilakukan rapid test atau
pemeriksaan kesehatan non-influenza. Nah, ini sudah dilakukan. Secara berkala atau seperti apa? Ya, kalau saat ini sudah dilakukan semua ya, seluruhnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan masyarakat tidak khawatir ketika bertemu dengan penyelenggara, ya, bertemu langsung. Semua penyelenggara ini difasilitasi APD yang lengkap, menggunakan masker, face shield, ya kan, memakai sanitizer, dan setiap bekerja pasti diukur dulu suhu tubuhnya di atas 37,3 itu kita nonaktifkan untuk tidak bekerja. Nah, bagaimana proses pemungutan penghitungan suara ya? Di PKPU 6 tahun 2020 protokol kesehatannya sudah diatur. Nanti secara teknis tentunya di PKPU Tungsura ini akan ada revisi ya oleh KPU RI. Nah, sudah dilakukan simulasi oleh KPU RI, bisa saya ceritakan gambarannya. Pertama nanti pemilih yang sudah mendapatkan pemberitahuan untuk pemilih, ya C6 memilih, diharapkan hadir ke TPS. Nah, semua petugas KPPS ya itu menggunakan APD lengkap seperti yang saya sampaikan tadi. Di lokasi TPS itu dilakukan penyemprotan disinfektan ya terhadap lokasi TPS dan fasilitas yang ada 3 jam satu kali ya, per 3 jam ini disemprot. Lalu di TPS juga disediakan nanti tempat cuci tangan dan sanitizer ya. Per 3 jam yang disemprot apanya Pak Ketua? Ya lokasi TPS. Lokasi TPS ya disemprot disinfektan. Kursi, tempat duduk, itu kan meja. Tapi orangnya nggak disemprot kan? Nah, jadi kalau setiap pemilih juga disemprot gitu. Jadi apa namanya? Ketika pemilih ini tiba di TPS, maka nanti pertama akan diberikan sarung tangan plastik ya 1 kali pakai setiap pemilih. Dihimbau masyarakat nanti di C6 insya Allah akan ada himbauan agar pemilih menggunakan masker. Tetapi di TPS juga disediakan TPS masker cadangan. Kalau ada pemilih yang tidak memakai masker, tiba di TPS akan diberikan sarung tangan plastik. Lalu pemilih menunjukkan apa namanya setelah dia cuci tangan ya diberi tangan plastik, nanti menunjukkan pemberitahuan untuk pemilih lalu diregistrasi. C6 disandingkan dengan KTP diregistrasi di model C7 lalu pemilih dipersilahkan untuk duduk. Nah, setelah itu dia dipanggil akan mendapatkan surat suara. Kondisi tangan masih menggunakan sarung pemilih. Lalu dia ke bilik mencoblos ya kan, mencoblos pilihannya. Setelah itu dimasukkan ke kotak suara, surat suara yang sudah dicoblos keluar, lalu yang bersangkutan pemilih melepaskan sarung tangan lalu tangannya akan ditetes tinta, jadi tintanya tidak lagi dicelup, lalu ditetes, sehingga tidak ada interaksi yang bersentuhan antara penyelenggara dan fasilitas logistik TPS. Lalu pemilih pulang ke rumah, cuci tangan pulang ke rumah masing-masing, itu yang kita harapkan. Nah, ketika misalnya ada pemilih yang kita temukan suhunya 37,3, maka pemilih tidak diperbolehkan masuk ke area dalam TPS. Tetapi nanti akan didampingi oleh petugas KPPS, diberikan sarung tangan, diminta formulir C6-nya dan KTP-nya, diregistrasikan oleh petugas KPPS, lalu nanti akan diberikan surat suara, dia akan lewat jalur lain menuju bilik yang biliknya bilik khusus. Jadi 37,3 gitu ya. Ya, jadi dia ke bilik khusus ya kan, ke bilik khusus yang bilik ini tidak digunakan pemilih secara umumnya. Jadi pemilih juga tidak duduk di lokasi di dalam TPS seperti itu. Nah, tapi memang untuk pengukuran suhu ini ya kita menghimbau masyarakat juga. Kita dapat informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ternyata ketika misalnya udara ini di kondisi panas ya kan, maka secara otomatis suhu juga akan tinggi. Makanya kita menghimbau nanti di setiap TPS itu ada tempat pemilih untuk rehat ya. Ada semacam ruang isolasi seperti itu. Ya, di tempat-tempat rehat kita akan himbau ya. Nah, jadi pemilih ini sehingga suhunya ketika diukur benar-benar kondisi tubuh yang bersangkutan, bukan pengaruh cuaca seperti itu. Jadi tidak ragu, jangan ragu pemilih datang ke TPS, dan target partisipasi pemilih kan secara nasional ditetapkan 77,5. Kita mendapatkan informasi yang baik hasil survei Litbang Kompas di tanggal 5 Juni kan, ketika ditanya apakah pemilih akan hadir di TPS pada pandemik COVID-19, ada 64,8% masyarakat menginginkan tetap ke TPS. Ini informasi yang baik. Iya, masih di bawah 50% kan? Iya. Iya, targetnya tadi kan 77 ya.
Iya. Terus Pak Ketua ada keraguan nggak atau yakin nggak bisa tercapai target secara nasional partisipasi 77% itu? Ya, kita optimis lah ya, karena kegiatan ini bukan hanya KPU saja yang mensosialisasikan, tapi pemerintah dan seluruh stakeholder ya, termasuk teman-teman media juga. Agenda hari ini juga dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat secara umum. Kita mau optimalkan memang via daring, apalagi nanti pada saat pelaksanaan kampanye melalui media jaringan ini, kalau dulu itu bisa dilakukan 14 hari, kalau sekarang kan semenjak ditetapkan menjadi calon ya dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember ini, calon ini bisa melakukan kampanye via daring selama waktu yang ada, seperti itu. Jadwal kampanye udah diatur Ibu Ketua? Belum. Ya. Belum. Maksudnya kalau modelnya juga belum juga. Belum. Kalau jadwal tahapannya sudah, maksudnya yang belum itu teknisnya ya. Iya, modelnya seperti Belum. apa gitu. Kalau model-modelnya sih sama. sudah tergambar sih. Oke. Ya ada pertemuan terbatas gitu-gitu ya, tatap muka dialog. ada. Contoh nih, mengumpulkan orang maksimal berapa? Atau kemarin kan ada dari Kemendagri bilang melakukan kampanye itu secara virtual, itu ya kan? Boleh. Dengan menggunakan teknologi. Bisa, nah, ini bisa. seperti apa gitu? Ya secara itu tadi yang secara teknisnya betul kan kita belum dapat nih pedoman teknis pelaksanaan kampanye oleh KPU nanti seperti apa. Ya, jadi bisa saya gambarkan ya, Bang. Ya. Jadi kampanye itu kan pertama kampanye dilakukan bakal pasangan calon itu melalui bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Nah, bahan kampanye dan alat peraga kampanye seperti APK ini, baleho, spanduk, umbul-umbul itu kan difasilitasi oleh KPU, dan 200% maksimal yang dari fasilitasi KPU bisa dicetak sendiri oleh bakal pasangan calon. Ini dilakukan juga. Lalu bahan kampanye seperti leaflet, brosur segala macam ya, termasuk penutup topi ya, Penutup kepala. ya, penutup kepala dan sebagainya. Nah, harapan kita juga nanti revisi PKPU 4 tahun 2017 ini, karena ada bahan kampanye dalam bentuk lain, itu bisa mengakomodir seperti masker, hand sanitizer, facial ya kan. Ini kan ada kemanfaatan juga untuk masyarakat. PKPU ini akan dilakukan revisi. Lalu ada lagi kampanye ya yang dilakukan pertemuan terbatas tatap muka dan dialog. Ini sekarang di PKPU 6 itu diatur protokol kesehatannya, ini masih bisa dilakukan, tapi kapasitasnya memperhatikan peserta ini minimal 50% dari kapasitas lokasi. Nah, kampanye dalam bentuk rapat umum ya, ini bisa dilakukan secara virtual di seluruh wilayah ya, tetapi rapat umum ini masih bisa dilakukan dengan mengumpulkan massa maksimal 50% dari kapasitas lokasi lapangan dengan jarak 1 meter. Ini bisa dilakukan di zona-zona hijau ya, daerah yang zona hijau bisa melakukan kampanye rapat umum secara langsung, termasuk kampanye dalam kegiatan donor darah dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan. Tapi Pak Ketua, soal zona-zona ini kan dalam waktu tertentu ya bisa berubah, bisa berubah. Gitu. Kalau jadi bisa aja misalnya nih hari ini di Tanjung Seneng ini jadi zona hijau. Tiba-tiba besok pelaksanaan dia wilayahnya ini diganti. Wilayahnya kabupaten, Bang. Jadi wilayahnya kabupaten. Kalau sampai hari ini kan yang zona hijau Wekanan dan Pesawaran. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini di semua sama wilayah Mesuji. Mesuji kan tidak pilkada. Jadi ada lagi kampanye melalui media cetak, elektronik dan via daring, ini tetap bisa dilakukan, dan debat. Nah, debat bakal pasangan calon ini maksimal. Tahun ini ada debat Pak Ketua? Ada. Jadi ada. bakal pasangan calon ini bisa dilakukan ya, maksimal 3 kali ya dilakukan. Tapi perbedaannya memang kalau dulu bisa dilakukan di tempat ruang yang besar dengan mengundang pendukung juga ya. Nah, kalau sekarang itu dilakukan di studio atau tempat yang ditentukan antara penyelenggara pemilu, KPU dan pihak ketiganya ya. Lalu ini yang hadir hanya pihak terkait saja, bakal pasangan calon. Berarti modelnya kayak webinar begitu ya? Jadi tidak lagi membawa pendukung yang banyak. Semua protokol kesehatan diterapkan di sana. Nah, tadi soal memastikan untuk keamanan masalah kesehatan di masa pandemi, terutama bagi masyarakat pemilih, gitu ya, supaya masyarakat pemilih ini nggak punya keraguan untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, dia pastikan dia sehat. Nah, itu soal pelipatan surat suara, itu kan melibatkan pihak ketiga. Nah, kemudian dalam pelipatannya itu
ya orang-orang pihak ketiga ini, apakah semua dipastikan, bagaimana memastikan mereka itu semua steril gitu Pak Ketua? Ya, jadi apa namanya, termasuk kalau sekarang di perencanaan KPU RI itu kan pengadaan logistiknya itu pemenangnya ini harus berada di daerah zona hijau, ya wilayah perusahaannya. Kan kalau pengadaan sekarang kan PA elektronik ya, UKPBJ KPU RI bekerja sama dengan LKPP dia e-katalog. Nah, tapi pemenangnya itu diupayakan daerah yang berzona hijau. Nah, logistik di packing ini dalam keadaan tertutup, pada saat tiba di kabupaten kota ini harus disemprot disinfektan. Jadi logistiknya ditutup plastik ya, kedap air, lalu tiba di kabupaten kota itu disemprot dulu, baru dibuka. Nah, bagaimana dengan petugasnya? Petugasnya yang pasti nanti kan bisa dilakukan oleh sekretariat KPU. Jika kekurangan personil maka itu akan melibatkan masyarakat luar yang direkrut. Tentunya rekrutmen ini akan lebih teliti. Pertama memperhatikan orang-orang yang tidak terkena virus COVID-19, harus ada pemeriksaan kesehatan secara medis. Lalu pada saat bekerja itu protokol kesehatan diterapkan dari pengukuran suhu, setiap hari menggunakan masker, sanitizer, sudah itu memegang semua logistiknya harus bersarung tangan, tidak bisa lagi. Artinya KPU memastikan kalau surat suara itu memang steril gitu aman gitu ya. Oke, sekarang kita Ibu Ketua Bawaslu ini. Ini soal pengawasan ini Bu Ketua. Tadi Bu Ketua sudah nyinggung di media sosial, gitu ya. Nah, kita bahas di media sosial dulu, baru nanti kita bahas di dunia nyata. Bukan ini bukan wawancara disertasi bukan ya Bang ya? Ini jadi salah satu materi gitu ya. Nah, kita mau tanya bagaimana pengawasan Bawaslu di media sosial ya. Itu tadi keterlibatan ASN dia ada aturan tersendiri gitu ya. Tapi kemudian di media sosial hal ini dengan platform media sosial yang begitu banyak, banyak kan orang buat grup-grup ini. Grup-grup ini akhirnya kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan gitu ya. Karena di situ ada provokasi sehingga mungkin bisa mengarah dia ke SARA dan lain sebagainya. Ini bagaimana pengawasan ini? Iya, jadi Bawaslu kan kalau pengalaman 2019 kemarin pada pemilu itu kan kita kerjasama dengan Facebook, ya. Kita juga dengan cybercrime Polri juga pada waktu itu. Jadi banyak tuh yang kita take down pada saat pemilu itu atas rekomendasi Bawaslu. Pun juga nanti akan kita lakukan di pilkada untuk mengawasi grup-grup ataupun akun-akun yang kemudian misalnya itu SARA begitu ya, menimbulkan keresahan gitu. Nanti kita akan lakukan itu dan untuk di take down itu kalau terhadap kan gini, kalau yang bisa kita kenakan kepada pasangan calon itu kan jika akunnya itu akun media sosial punya calon yang didaftarkan ke KPU. Nah, itu kita bisa inikan ke calon nih. Penanganannya bisa ke calon. Fans penggemar yang enggak kelihatan gitu ya kan, itu gimana Bu Ketua? Terhadap hal-hal itu yang tadi saya sampaikan, kalau dia hanya sebatas dia mempromosikan dan lain sebagainya tanpa ada kemudian yang mengandung unsur SARA begitu, maka tidak masalah begitu. Tapi kalau itu sudah mengandung unsur SARA dan lain sebagainya, nanti kita akan rekomnya untuk di take down. Kita akan awasi itu. Kita semua yang tadi saya sampaikan, kita sudah instruksikan seluruh jajaran pengawas pemilu. Ada khusus kalau sumpah Polri kan punya tim cyber ini, gitu kan? Kalau di Bawaslu ada nggak semacam timnya untuk mengawasi kampanye di medsos? Gitu? Ada, kita tapi kan ini yang tadi dan kita manual. SDM-nya gimana? Ya, gitu. Teknologinya, alatnya cukup nggak gitu? Nggak ada. Itu yang kita yang tadi saya sampaikan. Pengawasan kita di media sosial tuh pengawasan media sosial yang manual gitu, yang kita hanya mengawasi dengan mata telanjang kita itu kita kerjasamakan. Itulah kenapa kita kerjasama dengan Facebook ya. Kemudian artinya kalau kerjasamanya itu kan ketika ditemukan ada seumpama memang yang dianggap melanggar baru kemudian disurati direkomendasikan gitu kan? Di take down. Gitu. Karena kita belum punya supporting teknologi ya untuk hal-hal itu gitu. Jadi kalau pasangan calon itu kan diberi kesempatan ini membuat akun itu jumlahnya berapa? Kalau dulu kan ada berapa satu jenis misalkan IG, Facebook,
dan lain sebagainya. Itu Tapi satu akun untuk prakteknya pasangan di calon. mana-mana kan namanya penjahat ini kan Banyak. lebih canggih. Ya. Maka pengawas pemilu juga harus lebih canggih kan. Harusnya begitu. Iya. Gitu. Maka kita Makanya tanya kita- hari ini Bawaslu sudah canggih belum gitu. Kita memang tidak punya sendiri, tapi itu yang kita lakukan kemudian melakukan kerjasama gitu. Iya, Karena iya. kita tidak punya perlengkapan, maka kita kerjasama. Kita dengan cybercrime, Polda, kemudian nanti dengan Facebook dan Nah, seterusnya. begini juga Bu Ketua. Kalau di dunia nyata gitu ya, namanya kampanye itu kan sudah terjadwal. Yep. Kapan dia kampanye mengumpulkan masyarakat banyak, kapan dia kampanye perorangan seperti itu dan lain sebagainya gitu. Kalau di media sosial ini kan, ya dia walaupun belum ditetapkan bakal calon atau setelah ditetapkan dia jadi calon gitu. Seperti tadi jadwal kampanye kan sudah diatur. Tapi di media sosial ini kampanye jalan terus seperti apa, Bu Ketua? Ya kan Kalau kampanye yang itu kan tadi didaftarkan oke lah itu termonitor gitu. Yang nggak terdaftar seperti apa? ya itu sepanjang dia tidak kan gini, nanti ada ketentuan itu kan kampanye di luar jadwal itu bisa dikenakan sanksi kepada setiap orang. Oke. Ya kan? Kalau setiap orang artinya siapapun bisa dikenakan. Nah, maka nanti kita akan lihat kampanye itu kan banyak unsurnya, Bang. Punya pengalaman ya, Bang ya? Iya. Walaupun pengalamannya pahit. Pengalamannya enggak enak. Nah, itu. Nah, saya Mohon maaf. Ya, ini mumpung Ibu Ketua nyinggung pengalaman nih kita buka-bukaan ini Iya, ya. iya, iya, iya. Sekarang kita bahas di dunia nyata gitu ya. Di dunia nyata ini kan namanya money politik. Ini ya bisa dikatakan sudah apa namanya itu seperti sudah jadi rahasia umum gitu ya. Sudah bukan rahasia umum lagi gitu. Tapi kemudian temuan-temuan dari Bawaslu soal masalah politik uang ya di beberapa pengalaman pemilu, kita sebut pemilu sebelumnya lah gitu ya. Artinya dari catatan kita nggak begitu banyak juga temuan soal itu gitu. Nah sementara kualitas pilkada juga sangat ditentukan dengan pengawasan yang memang maksimal gitu ya. Terus kemudian bagaimana Bawaslu dalam mengawasi soal politik uang ya, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti apa sih Bu Ketua? Iya, memang Di mana kesulitannya gitu? Iya, politik uang ini kan hampir selalu mewarnai dalam setiap kontestasi Iya. ya. Dan memang menjadi problem setiap waktu. Kenapa? Karena proses penindakan terhadap politik uang itu cukup rumit. Oke. Banyak hal yang kemudian kami harus hadapi. Misalnya mencari bukti, mencari saksi, orang yang secara langsung itu ya, itu juga tidak gampang. Oke. Belum lagi kewenangan Bawaslu yang terbatas. Kami ada limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran. Kemudian tidak punya kewenangan paksa. Kalau Bang Hotnang jadi calon kemudian suruh pasukannya tebar duit, setelah itu pasukannya disuruh pergi, kami dari mana meminta keterangannya? Nah, sementara kami tidak punya kewenangan paksa nih untuk jemput orang-orang ini gitu. Nah, itu problem penegakannya ya. Maka kenapa yang kita lakukan hari ini adalah lebih pada pencegahan. Kita sekarang ini sudah ada di pilkada ini ada kurang lebih 500 kader pengawas pemilu partisipatif. Itu bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk mereka ini menjadi influence, menjadi orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kita untuk melakukan gerakan moral menolak politik uang. Tadi yang saya sampaikan ke Bang Hotang, tidak ada larangan sih Bang Hotang mau bagi-bagi sembako, tapi sebagai pengawas pemilu tentu saya akan mengatakan jangan bagi sembako dong Bang, bagi yang lain saja gitu, kira-kira gitu. Jadi kita tetap akan melakukan penanganan walaupun ada yang tidak sukses penegakannya, tapi juga ada success story kan di penegakan pilkada 2018 kemarin. Kita juga ada yang dipidana terkait dengan politik uang, walaupun itu tentu bukan sesuatu yang menggembirakan bagi kita karena orang masyarakat bawah ya kan. Dan ini yang kita ingin sampaikan, di pilkada ini baik yang memberi maupun yang menerima bisa dipidana. Memang tidak mudah kami menegakkannya, tapi itu berpotensi. Soal politik uang ini kan berarti ada suap, ada yang memberi, ada yang menerima gitu ya. Kalau kasus kemarin kalau tidak salah yang dipidana hanya orang yang menerima.
Iya, yang kemarin karena pemberinya kan nggak ada, maksudnya udah ini loh Bang. Harusnya kan itu satu paket itu. Itu Atau dia. kemudian saya sederhanakan Itu pertanyaan dia, Bang. begini, Ibu Ketua. Semestinya begitu. Iya, saya sederhanakan begini. Kalau masyarakat ingin ikut berpartisipasi seperti tadi kata Ibu Ketua, mereka melihat nih ada orang-orang melakukan money politik, Iya. gitu ya. Bagaimana mereka berpartisipasi ya supaya mereka kemudian bisa melaporkan teman-teman mereka itu dengan Bawaslu. Paling sederhana yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Oke. Ini foto, video Mereka kan. kirim kemana? Kirim ke pengawas pemilu. Bisa ke nomor handphone saya langsung ya. Ya. 0811 722 9110. Harusnya Ibu Ketua semua di daerah Nanti ada. 8 kabupaten Ya, kota ada itu. call center. Ya. Selain Ada juga call call center, sekarang ini kan kita didekatkan dengan teknologi, Yap. gitu ya. Mungkin bisa lewat WhatsApp, Yap. sehingga ketika ada teman-teman Iya. seperti itu, masyarakat bisa ikut berpartisipasi, Betul. membantu Betul. Bawaslu. Nah, Ya. itu yang pertama. Ini kita sudah mulai dari sekarang tahapan coklit ini kita membuka posko di semua kecamatan di 8 kabupaten kota termasuk membuka saluran informasi melalui WA itu, nomor-nomor itu. Tapi kan saya tidak bisa saya lupa lah nomor Iya. Kemudian ini pengalaman lagi nih Bu Ketua, pengalaman tidak enak ya, pemilu kemarin gitu ya kan, itu soal intervensi kekuasaan, Yap. ya. Di beberapa daerah pilkada, ketika seumpama memang ada petahana di situ, ya, ini juga sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia umum lagi gitu ya kan. Kalau seumpama para petahana sering juga menggunakan kekuasaannya untuk Iya. melakukan intervensi, Betul. ya, supaya kemudian keinginannya tercapai. Nah, ini seperti apa Ibu Ketua? Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Ada bagi kepala daerah itu ada ketentuan nih, 6 bulan sebelum penetapan calon itu sudah ada aturan yang mesandera mereka, ya kan? Kemudian juga pada saat masa kampanye ini kan mereka harus cuti. Ya, Tapi itu tidak bicara menutup- aturan, Ya. bicara aturan prakteknya, ini kan banyak sumpama sampai tingkat RT, bahkan ada intervensi kalau sumpama saya tidak menang di sini, gitu ya kan? Nanti insentifnya begini. Nah, gitu ya itu kan? namanya itu kan intervensi ya kekuasaan. itu politik. Ada nggak politik Bawaslu kekuasaan. menemukan kasus seperti itu? Dan kemudian di pilkada ini bagaimana mengantisipasi hal seperti itu? Kita untuk menangani secara langsung, secara formal kita tangani tidak, tapi informasi kita dapatkan bahwa misalnya ada kekuasaan yang saat ini aja misalkan di kota hampir semua bilang Pak RT semuanya bisa dikendalikan Ya. gitu dalam tanda kutip ya gitu. Tapi kan secara ininya kita tidak punya bukti nih. Bagaimana intervensi itu dilakukan oleh penguasa. Nah, ketika itu ada, makanya kita bisa tangani, kita bisa lakukan penindakan. Jika memang ada intervensi yang dilakukan oleh penguasa kepada perangkat desa, itu kita bisa tangani, kita bisa lakukan penanganan. Bahkan jika kemudian kepala daerah ini menjadi calon, maka dia bisa dibatalkan. Ya, itu secara aturan gitu, Iya. Bu Ketua. Tadi saya katakan. Ya macam mana Bang? Saya memang harus ngomongnya berdasarkan Iya. aturan. Bang. Kalau penjahatnya canggih, aturannya aparatnya harus lebih canggih. Gitu Maka kan? masyarakat juga harus lebih canggih gitu kan, membantu bagaimana pengawas pemilu bisa melakukan proses penindakan itu gitu. Masyarakat juga harus bisa melawan tirani ini kan bersama-sama dengan pengawas pemilu. Media juga punya peran penting untuk itu. Jadi waktu kita sebenarnya 1 jam, ini sudah lebih 15 menit. Mungkin ini kita akan lanjut lagi Siap. di waktu mendatang. Siap, Kita akan siap. diskusi lagi, memang soal politik ini nggak ada habisnya. Siap. Ya. Ini mungkin closing terakhir dari Pak Ketua. Apa yang mau disampaikan closing terakhir untuk persiapan kita di Pilkada 8 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung? Silakan Pak Ketua. Ya, jadi kami sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tentunya berharap bahwa pilkada di tengah pandemik ini dapat berjalan dengan baik ya. Kalau dulu misalnya penyelenggara pemilu itu dituntut profesional, akuntabilitas ya, sesuai dengan beberapa prinsip penyelenggaraan pemilihan. Sekarang kita punya prinsip tambahan yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan. Jadi prinsipnya bahwa Keselamatan yang keselamatan utama. dan Ya. kesehatan lebih utama, baik kepada penyelenggara, pemilih, peserta maupun semua pihak yang
terkait. Nah, seperti itu. Jadi jangan ragu pemilih untuk menggunakan hak suaranya, karena di masa pandemik ini justru masyarakat bisa memberikan penilaian kepada para calon pemimpin di lokal kita masing-masing. Sebenarnya siapa yang bisa menyelesaikan masalah dalam situasi yang krisis, nah, apalagi ada situasi COVID-19. Nah, ini adalah kesempatan bagaimana pemimpin yang terpilih ini dalam situasi yang ada masalah tetapi bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini harapan kita, dan sekali lagi tidak usah khawatir. Dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih ya untuk Kupas Tuntas tentunya yang sudah memberikan waktu kepada kami KPU. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan. Saya yakin teman-teman di KPU 8 kabupaten kota pun jika dilibatkan di agenda ini pasti bersedia dengan menyesuaikan jadwal ya. Kita berharap seperti itu Pak Ketua. Mungkin nanti Pak Ketua bisa woro-woro ke kabupaten kota. Kita akan ajak ngobrol gitu ya. Supaya memang partisipasi pemilih kita dan kualitas pemilu kita itu, pilkada kita itu betul-betul maksimal seperti itu Pak Ketua. Terima kasih saja, Pak Ketua. Nah, ini closing statement dari Ibu Ketua ini. Silakan Bu Ketua. Baik, terima kasih Kupas Tuntas luar biasa hari ini. Karena Kupas Tuntas semakin jaya. Thank you. Ini bukan Lampung Berjaya, bukan? Bagian dari Lampung Berjaya. Gitu ya. Karena kita masyarakat Lampung semua harus berjaya. Iya. Baik, tentu di kesempatan yang bahagia ini, karena ini disiarkan secara langsung, tentu saya berharap seluruh masyarakat di Provinsi Lampung yang akan melaksanakan pilkada di 8 kabupaten kota pada 9 Desember 2020 nanti, kita akan bersama-sama gotong royong mengawal pilkada ini, bagaimana menghadirkan pilkada yang bebas dari intervensi pemerintah, pilkada yang bebas dari isu sara, pilkada yang bebas dari politik uang, dan juga tentu bagaimana tanggung jawab penyelenggara pemilu bisa menghadirkan pilkada yang berkualitas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mantap. Terima kasih Bu Ketua, terima kasih ini Pak Ketua KPU Provinsi Lampung. Sama-sama. Kita sudah ngobrol-ngobrol soal persiapan pilkada di 8 kabupaten kota. Mudah-mudahan tadi ada beberapa catatan-catatan yang poin-poin penting ya dalam diskusi kita hari ini, mulai dari masalah kepastian DPT gitu ya, masalah kesehatan, menjamin juga soal keamanan dan isu sara gitu. Kita berharap pilkada 8 kabupaten kota 9 Desember mendatang itu bisa berjalan dengan maksimal dan kita mendapatkan pilkada yang baik dan berkualitas. Sekian dari saya, Donald Haris Sihotan. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan para narasumber yang luar biasa. Salam.